أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla tabarak wa ta'ala, yang segala kekuasaan kerajaan berada dalam tangannya, dalam kekuasaan, dalam genggaman kekuasaannya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Rabb Maha berkuasa atas segala sesuatu. Engkau yang menciptakan kami ya Allah. Engkau yang menghidupkan kami ya Rabb. Dan pasti Engkau akan mewafatkan kami. Sekiranya Engkau wafatkan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga kami adalah tergolong orang-orang yang mendapatkan panggilan khusus, panggilan istimewa, yakni panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, sebagaimana di dalam suatu kitab huru-hara hari kiamat karangan Imam Ibnu Katsir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang hari kiamat.
hari yang pasti akan terjadi. Hari di mana alam semesta akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Katsir menjelaskan 3 secara garis besar rangkaian hari kiamat dengan penamaan-penamaan. Yang pertama, nafkhatul faza. Yang kedua, nafkhatus sa'iq. Dan yang ketiga, nafkhatul ba'ats. Yang pertama, nafkhatul faza. Nafkhatul, yakni hari atau masa di mana saat itu ketika ditiupkan sangkakala. Nafkhatul faza, tiupan yang mengguncang, tiupan yang membinasakan, tiupan yang menghancurkan. Jadi dampak dari tiupan yang pertama ini menyebabkan alam berguncang. Bukan hanya bumi yang berguncang, tetapi alam semesta pun berguncang. Bumi pecah, seluruh isi kandungannya keluar. Bintang-bintang bertabrakan, langit pecah. Seluruh benda-benda di alam semesta ini dalam kekacauan. Roboh alam semesta ini disebabkan karena tiupan nafkhatul faza. Lalu kemana ke kita? Kemana ke manusia pada saat itu? Yang jelas ini merupakan suatu peristiwa yang maha dahsyat. Allah peruntukkan kepada orang-orang kafir. Allah peruntukkan kepada orang-orang yang jahat. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Maka mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang akan menyaksikan nafkhatul faza. Karena sungguh celakalah mereka orang-orang yang menyaksikan nafkhatul faza. Allah menghancurkan gunung. Gunung yang dahulu kokoh tegak menjadi pasak-pasaknya bumi lepas. Gunung yang dahulu kita pandang sebagai sesuatu yang kuat, yang kokoh, lepas, berhambur di angkasa, terbang bagaikan kapas beterbangan. Nauzubillah tsumma. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan, permohonan akan perlindungan. Karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang berikan perlindungan. Jadilah kita sebagai orang-orang yang mencari selamat, yakni orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Insya-Allah barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari keimanannya, insya-Allah Allah akan menyelamatkan mereka. Yang kedua, nafkhatus sa'iqah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengguncang, membinasakan alam semesta ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang jahat di permukaan bumi ini, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dalam kehidupan dunia ini dalam tempo yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompet, tiupan yang kedua, nafkhatus sa'iqah, yakni tiupan yang mematikan. Maka dimatikanlah makhluk itu sesuai dengan urutan-urutan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa semua makhluk yang pernah Allah hidupkan merasakan kematian. Baik itu manusia, para jin, bahkan para malaikat pun akan Allah Subhanahu wa taala matikan mereka. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, la yamutu abada, daiman abada. Semua yang berjiwa akan merasakan kematian. Semua yang pernah dititipkan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kematian itu. Setelah seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah Allah Subhanahu wa taala berseru dengan lantang, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tentu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, yang Maha hidup, yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya, apakah semua kita yang hidup, yang telah dimatikan terhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Setelah Allah Subhanahu wa taala membinasakan alam, mematikan seluruh makhluk, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dengan memulai menghidupkan para malaikat-malaikat, termasuk malaikat Israfil, dihidupkan kembali untuk melaksanakan pekerjaan, tugas tiupan yang membangkitkan nafkhatul ba'ats. Nafkhatul ba'ats di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan, juga dinamakan ba'd, nafkhatul ihya, nafkhatul qiyam. Itu tiupan yang
menghidupkan. Jadi tiupan yang ketiga ini menyebabkan semua yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang telah dimatikan oleh Allah dihidupkan kembali untuk tentunya dilaksanakan suatu mahkamah pengadilan, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Semua kita akan berdiri dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah akan mengadili kita. Allah akan memintai pertanggungan jawab atas segala apa yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab atau riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan ini tergolong sebagai hadis qudsi sahih, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata kepada para sahabat, bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi dan melipat-lipat langit. Yaqbidullahu al-ardha wa yatwis samawati biyaminih. Yaqbidullahu al-ardha wa yatwis samawati biyaminih. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan melipat-lipat langit dengan tangan kanan. Para ulama berbeda pendapat tentang biyaminih. Tapi secara umum kita memahami, mengikuti pendapat kebanyakan para ulama, menggenggam bumi dan melipat-lipat langit dengan tangan kanan, maksudnya adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa menggenggam, ya, bahkan menghancurkan alam ini. Artinya bahwa alam semesta ini di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk siapa saja yang berada di dalamnya. Seluruh makhluk yang ada di dalamnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa taala berseru, "Tsumma yaqul." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berseru, "Anal Malik." Aku adalah raja. Aku adalah penguasa. Pengakuan-pengakuan yang sering kita lontarkan, yang sering kita ucapkan dalam solat kita ketika kita membaca suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kita mengikrarkan, kita meneguhkan diri kita, lisan kita dengan ucapan, lisan kita dengan ucapan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah raja, penguasa hari pembalasan.
Dan saat itu Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. Kemudian mencari, Aina mulukul ar, di manakah para pemimpin-pemimpin di bumi dulu. Allah bertanya, Aina mulukul ar, di manakah para pemimpin-pemimpin di bumi? Ainal jabbarun, di manakah orang-orang yang berkuasa, yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang punya kedudukan dahulu di dunia, di mana mereka? Ainal mutakabbirun, di manakah orang-orang yang sombong itu? Jika kita adalah pemimpin, pernah menjadi pemimpin dalam kehidupan di atas permukaan bumi, maka Allah akan mencari kita. Aina mulukul ar, di manakah orang-orang yang pernah memimpin di bumi? Ainal jabbarun, di manakah mereka para penguasa itu? Ainal mutakabbirun, di manakah orang-orang yang sombong? Orang-orang yang dahulu diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menyombongkan diri, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengikuti hukum-hukum ciptaan mereka sendiri. Allah seringkali memperingatkan kita di dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang yang sombong itu. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Mereka itu tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan juga tidak akan dimasukkan dalam syurga sehingga onta bisa masuk dalam lubang jarum. Mungkinkah seekor onta bisa masuk dalam lubang jarum? Mari kita berpikir. Itulah peruntukan bagi orang-orang yang berdosa. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimun. Bagi mereka neraka jahanam menjadi tempat tidur mereka adalah api yang membara. Selimut-selimut mereka yang mengelilingi, yang menyelimuti mereka adalah api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah peruntukan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya.
dan terutama lagi orang-orang yang benar-benar zolim, yang melakukan kesyirikan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang terhindar dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari panggilan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di kampung akhirat. Aina mulukul ar? Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau adalah sebaik-baik pelindung, ya Allah. Anta waliyuna, anta maulana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Rabb. Kami berlindung kepadamu dari azab neraka-Mu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihud dajjal. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, perlindungan. Lindungilah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Lindungilah kami dari azab neraka jahannam. Lindungilah kami dari azab kubur, ya Allah. Lindungilah kami dari cobaan-cobaan hidup dan mati. Dan lindungilah kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah Masihud Dajjal, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.